Dua tokoh paling kuat dalam politik Indonesia, Jokowi dan Prabowo. Satu dikenal tenang dan merakyat, satu lagi tegas dan penuh wibawa. Tapi siapa sebenarnya yang lebih unggul? Di video ini, kita akan membandingkan Jokowi versus Prabowo dalam 7 aspek paling menentukan. Tonton sampai akhir, karena nomor 1 bisa mengubah cara pandangmu. Nomor 7. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Jokowi dikenal sederhana, tenang, dan cenderung tidak konfrontatif. Ia sering mengambil pendekatan dialog dan kompromi dalam menyelesaikan persoalan politik maupun sosial. Jokowi lebih memilih bekerja secara bertahap, menjaga stabilitas, dan menghindari gejolak yang dapat mengganggu pemerintahan. Sikap ini membuatnya dipandang sebagai pemimpin yang menenangkan dan cocok di tengah kondisi negara yang membutuhkan kestabilan. Namun, sebagian pihak menilai gaya ini terlalu lunak dan kurang tegas dalam menghadapi masalah besar. Berbeda dengan itu, Prabowo dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan berkarakter kuat. Latar belakang militernya sangat memengaruhi cara ia memimpin, dengan penekanan pada ketertiban, loyalitas, dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Prabowo sering tampil lugas dan keras dalam menyampaikan pandangan, sehingga memberi kesan pemimpin yang berani dan berwibawa. Perbandingan ini menunjukkan Jokowi mengedepankan stabilitas dan ketenangan, sementara Prabowo menonjolkan ketegasan dan kekuatan kepemimpinan. Nomor 6. Fokus pembangunan. Fokus pembangunan menjadi ciri khas utama kepemimpinan Jokowi. Selama menjabat, ia mendorong pembangunan infrastruktur secara masif, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga bendungan. Tujuan utamanya adalah memperlancar distribusi barang, menurunkan biaya logistik, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Jokowi melihat infrastruktur sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meski hasilnya mulai terasa, kebijakan ini juga menuai kritik karena biaya besar dan dampaknya yang tidak langsung dirasakan semua lapisan masyarakat. Prabowo memiliki fokus pembangunan yang berbeda. Ia lebih menekankan pada ketahanan nasional, khususnya di sektor pangan, energi, dan pertahanan. Menurut Prabowo, pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjaga kedaulatan. Dengan demikian, Jokowi menitikberatkan pembangunan pada konektivitas dan infrastruktur, sementara Prabowo memprioritaskan kekuatan dan ketahanan nasional. Nomor 5. Pendekatan ekonomi. Dalam pendekatan ekonomi, Jokowi dikenal mengusung strategi yang pragmatis dan berbasis pembangunan. Ia fokus menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menyederhanakan perizinan dan membangun infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Jokowi meyakini bahwa investasi dan proyek besar dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan daya saing Indonesia. Namun, kebijakan ini kerap dikritik karena dianggap terlalu bergantung pada modal asing dan meningkatkan utang negara. Meski begitu, Jokowi menilai utang sebagai alat pembangunan selama digunakan secara produktif. Prabowo memiliki pendekatan ekonomi yang lebih nasionalis dan protektif. Ia sering menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, perlindungan terhadap petani, nelayan, dan industri lokal. Prabowo juga mengkritik sistem ekonomi yang terlalu liberal dan menegaskan peran negara dalam menguasai sektor strategis. Perbandingan ini menunjukkan Jokowi fokus pada pertumbuhan melalui investasi, sementara Prabowo menekankan kedaulatan dan perlindungan ekonomi nasional. Nomor 4. Hubungan dengan rakyat. Hubungan dengan rakyat menjadi salah satu kekuatan utama Jokowi. Ia dikenal mampu membangun kedekatan melalui gaya komunikasi yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, serta kebiasaan turun langsung ke lapangan. Kehadirannya di pasar, desa, dan ruang publik tanpa jarak yang kaku menciptakan kesan pemimpin yang mudah didekati. Jokowi juga aktif memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan secara langsung, sehingga citranya tetap relevan di kalangan masyarakat luas, terutama kelas menengah dan generasi muda. Prabowo memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun hubungan dengan rakyat. Ia lebih mengandalkan pidato penuh semangat dan narasi perjuangan bangsa. Cara ini efektif membangkitkan emosi, rasa nasionalisme, dan loyalitas pendukungnya. Prabowo sering dipandang sebagai sosok pemimpin yang berbicara lantang, mewakili kegelisahan rakyat. Jika Jokowi membangun kedekatan melalui kesederhanaan dan ketenangan, Prabowo membangun hubungan dengan rakyat lewat semangat, ketegasan, dan pesan perubahan yang kuat. Nomor 3. Politik dan koalisi. Dalam hal politik dan pembentukan koalisi, Jokowi dikenal sangat pragmatis dan fleksibel. Ia cenderung merangkul berbagai kekuatan politik, termasuk pihak yang sebelumnya menjadi lawan, demi menjaga stabilitas pemerintahan. Strategi ini membuat dukungan di parlemen relatif kuat sehingga program pemerintah dapat berjalan tanpa banyak hambatan. Namun, pendekatan tersebut juga menuai kritik,
karena dianggap melemahkan fungsi oposisi dan terlalu banyak kompromi politik. Prabowo memiliki perjalanan politik yang berbeda. Pada awalnya, ia dikenal sebagai tokoh oposisi yang keras dan konsisten mengkritik pemerintah. Sikap ini membangun citra Prabowo sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan. Seiring waktu, Prabowo menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan masuk dalam koalisi pemerintahan, tanpa sepenuhnya meninggalkan gaya politiknya yang tegas. Perbandingan ini menunjukkan Jokowi sebagai pemimpin yang mengutamakan stabilitas dan kelancaran politik, sementara Prabowo dikenal sebagai figur yang berani mengambil posisi berseberangan, demi prinsip dan kepentingan yang diyakininya. Nomor 2. Citra internasional. Dalam citra internasional, Jokowi dan Prabowo menampilkan pendekatan yang cukup berbeda. Jokowi dikenal di dunia internasional sebagai pemimpin yang fokus pada pembangunan dalam negeri dan kerja nyata. Ia tidak terlalu menonjol dalam pidato global atau retorika politik luar negeri, namun aktif membangun kerjasama ekonomi, investasi, dan infrastruktur melalui forum internasional. Gaya Jokowi yang sederhana dan teknokratis membuatnya dipandang sebagai pemimpin pekerja keras yang lebih mementingkan hasil daripada pencitraan. Prabowo, di sisi lain, tampil lebih percaya diri dan vokal di panggung internasional. Latar belakang militernya, kemampuan berbicara bahasa asing, serta gaya komunikasi yang tegas membuatnya terlihat kuat dalam diplomasi personal. Prabowo sering menekankan posisi Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat dan harus dihormati oleh dunia. Pendekatannya cenderung menunjukkan kekuatan dan ketegasan negara. Perbandingan ini menunjukkan Jokowi unggul dalam diplomasi praktis dan ekonomi, sementara Prabowo menonjol dalam citra kepemimpinan kuat di mata internasional. Nomor 1. Karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan menjadi pembeda paling kuat antara Jokowi dan Prabowo. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang tenang, sederhana, dan cenderung menghindari konflik terbuka. Ia jarang menunjukkan emosi di depan publik dan lebih memilih bekerja secara perlahan namun konsisten. Karakter ini membuat Jokowi dipandang sebagai sosok penstabil, terutama di tengah situasi politik dan ekonomi yang sensitif. Pendekatannya sering dianggap aman, pragmatis, dan fokus pada hasil jangka panjang, meskipun kerap dikritik karena dinilai terlalu kompromistis terhadap kekuatan politik. Sebaliknya, Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, ekspresif, dan penuh semangat. Ia tidak ragu menunjukkan emosi, menyampaikan kritik tajam, serta mengambil posisi tegas terhadap isu nasional. Karakter ini membangun citra pemimpin yang berani, berwibawa, dan siap menghadapi tekanan. Prabowo menarik simpati masyarakat yang menginginkan perubahan cepat dan kepemimpinan yang lebih keras. Singkatnya, Jokowi mewakili stabilitas dan ketenangan, sementara Prabowo melambangkan ketegasan dan keberanian. Itulah perbandingan Jokowi versus Prabowo dari 7 poin utama yang paling menentukan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tergantung sudut pandang dan harapan kita sebagai rakyat. Tidak ada pemimpin yang benar-benar sempurna, yang ada hanyalah pilihan terbaik menurut kita. Sekarang giliran kamu, menurutmu siapa yang lebih unggul? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa, like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan perbandingan politik dan topik panas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.